Oke, baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran kita yang baru, tapi masih tetap mengenai operasi hitung pecahan bagian ketiga. Adapun pembelajaran kita pada hari ini bertujuan agar siswa mampu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Nah, anak didik kami sekalian, yang pertama, mengalikan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kamu dengarkan penjelasan daripada Bapak, jangan lupa subscribe, like, dan share video pembelajaran berikut kepada temanmu, keluargamu, atau siapa saja pun yang membutuhkan, sehingga video pembelajaran berikut bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Nah, didik kami sekalian, apakah kalian masih ingat cara mengerjakan atau mengalihkan pecahan? Nah, mungkin masih ingat caranya seperti ini. Kita ambil contoh 3/4 dikali 28. Maka caranya ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama 3/4 kali 28 itu sama dengan, kamu langsung kalikan 3 dikali 28 per 4 atau dibagi 4. Ini sama dengan 3 kali 28 sama dengan 84 dan dibawa per 4. Maka 84 dibagi 4 sama dengan 21. Atau cara yang kedua, 3/4 kali 28 bisa kamu kerjakan dengan cara langsung kamu sederhanakan 28 dengan 4. Karena ini pembilang, ya ini bukan pecahan tapi bilangan bulat. Nah, ini 28 dengan 3 itu sama. Nah, jadi 28 dengan 4 itu bisa kita sederhanakan. 28 dengan 4 sama-sama dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kemudian 28 dibagi 4 hasilnya 7. Maka langsung kamu bisa kerjakan 3 dikali 7 per 1, di bawah tinggal 1, maka sama dengan 21 dibagi 1 sama dengan 21. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita akan membahas mengenai pecahan kuantitas. Menentukan nilai pecahan dari kuantitas atau jumlah. Kuantitas itu jumlah ya. Lalu satuan waktu dan satuan berat. Nah, untuk matematika satuan masih banyak, ada satuan panjang, ada satuan waktu, dan sebagainya. Tapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mengenai kuantitas, satuan waktu, dan satuan berat. Yang pertama, konversi satuan kuantitas. 1 kodi sama dengan 20 buah atau helai. 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gross sama dengan 12 lusin. 1 gross juga sama dengan 144 buah. 1 rim sama dengan 500 lembar. 1 rim itu 25 kodi. Lalu konversi satuan waktu. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 detik, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari, 1 tahun 52 minggu, 1 tahun 12 bulan, 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, dan sebagainya. Kemudian satuan berat. 1 ton 1000 kg, 1 kuintal itu 100 kg, 1 kg itu sama dengan 10 ons. Kemudian 1 kg itu sama dengan 2 pon, 1 pon sama dengan 5 ons, dan 1 ons sama dengan 100 gram, serta 1 hektogram itu sama dengan 1 ons. Atau dalam bentuk bagan seperti ini kita lihat, ton, kuintal, kosong, kilogram, hektogram sama dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ini sudah pernah kamu pelajari di kelas 4. Nah, ketika kita turun ke bawah 1 tangga, maka itu dikali 10. Lalu kalau naik 1 tangga,
maka dia akan dibagi 10. Dari sini, naik 1 tangga akan dibagi 10. Oke ya, adik kami sekalian, ini mungkin hanya mengulang saja. Nah, bagaimana contohnya kita lihat. Kerjakan soal-soal berikut. 5/8 dikali 16 ton, itu sama dengan titik-titik kilogram. Nah, caranya kamu harus ingat dulu bahwa ini kan ton akan dirubah ke kilogram. Maka 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Jadi kalau dari ton ke kilogram itu dikali 1000 kilogram. Namun dari kilogram ke ton atau kebalikan dari kanan ke kiri, maka akan dibagikan 1000. Ingat ya, sekali lagi, dari kanan ke kiri atau ton ke kilogram, ini kan kiri ke kanan. Maaf, kiri ke kanan itu akan dikalikan 1000. Namun kalau dari kanan ke kiri atau dari kilogram ke ton, maka akan dibagikan 1000. Oke, 5/8 kali 16 ton. Nah, ini bisa kita sederhanakan tadi seperti yang contoh sebelumnya. Sama-sama kita bagi 8 ya. Ini bagi 8 hasilnya 1. Ini bagi 8 hasilnya 2. Maka tinggal adalah 5 kali 2 ton. 5 kali 2 ton. Itu sama dengan 10. Ini kan 5 kali 2 10. 10 ton. Nah, ton ke kilogram tadi adalah dikali 1000. Iya, karena dari kiri ke kanan. Maka ini menjadi 10 dikali 1 ton itu 1000 kg. Maka 10 kali 1000 kg sama dengan 10.000 kg. Ya, contoh yang kedua. 3/5 kali 40 rim sama dengan titik-titik lembar. Maka jawab. Nah, ingat 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, sekarang ditanya rim ke lembar. Maka rim ke lembar. Karena dari kiri ke kanan, maka dia dikali 500. Oke, kita buat dulu 3/5 kali 40. Ini bisa kita sederhanakan. 40 dengan 5 sama-sama bagi 5. Ini bagi 5 1. Ini bagi 5 8. Nah, setelah itu tinggal 3 kali 8. Maka 3 kali 8 rim sama dengan 24 rim. Nah, ingat rim tadi ke lembar tadi itu kiri ke kanan atau rim ke lembar itu 1 rim sama dengan 500 lembar. Maka ini menjadi 24 dikali 500 lembar. Maka sama dengan 12.000. Maaf, ini 12.000 lembar, bukan 12.000 kilo. 12.000 lembar. Ini 12.000 lembar. 12.000 lembar. Oke. Kemudian soal berikutnya. 4/5 kali 100 buah sama dengan titik-titik kodi. Maka ingat, 1 kodi itu adalah 20 buah atau helai. Ini sekarang kebalikan dari buah ke kodi. Yang diminta buah ke kodi, bukan dari kodi ke buah. Dari buah ke kodi. Karena dari kanan ke kiri, kalau tadi ini kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, maka ini menjadi dibagi, bukan dikali. Dibagi berapa? Bagi 2, bagi 20. Oke, kita kerjakan. Ini bisa sama-sama disederhanakan bagi berapa? 100 dengan 10. Iya, sama-sama bagi 10. Ini bagi 10 sama dengan 1. Ini bagi 10 sama dengan 10. Maka ini menjadi 4 kali 10 sama dengan 40. 4 kali 10 sama 40 buah. 40 buah ini akan dirubah ke kodi. Nah, ingat tadi kodi ke buah itu dikali 20. Sekarang ini buah ke kodi, maka ia dibagi 20. Maka 40 buah dibagi 20 kodi sama dengan 2 kodi. Bisa ya adik-adik kami sekalian memahami jika dari kiri ke kanan itu dikali, kanan ke kiri itu dibagi. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga berlaku pecahan pelaksanaan atau penerapan pecahan dalam bentuk seperti ini. Nah, mari kita lihat contohnya. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Sebanyak 3/5 dari uang renta adalah Rp90.000.
berapa rupiah uang renta seluruhnya? Lalu B, berapa rupiah setengah dari uang renta? Nah, untuk menjawabnya ini, kamu harus pahami terlebih dahulu. Apa yang diketahui? 3/5 dari uang renta. Berarti kita belum tahu berapa uang renta sebenarnya atau seluruhnya. Namun yang diketahui adalah 3/5 dari uang renta. 3/5 dari uang renta sama dengan 90.000. Maka, tuliskan 3/5 dari uang renta sama dengan 90.000. Nah, ini pecahan biasa. Penyebutnya 5. Maka kalau dia 3/5 ini belum penuh, belum seluruhnya. Nah, dalam pecahan biasa jika dia penuh, maka ini seberapa? Ini harus 5/5. Artinya 3/5 itu bisa kita pecahkan menjadi 1/5, 1/5, 1/5. Menjadi 3/5. Nah, 3/5 itu ada 90.000. Nah, maka yang terlebih dahulu kita cari adalah berapa 1/5 uang renta itu. Tadi kan 3/5 itu 90.000. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi 1/5, 1/5, 1/5. Maka 1/5 dari uang renta adalah 90.000 dibagi 3. Kenapa? Di sini ada 3, maka dibagi 3 lah, sama dengan 30.000. Jadi 1/5 ada 1/5 uang renta ada 30.000. Maka 1/5 30.000, 1/5 30.000, 1/5 30.000, maka jika dijumlahkan menjadi 3/5 yaitu 90.000. Jadi sudah kita ketahui bahwa 1/5 dari uang renta adalah 30.000. Nah, kalau sudah tahu itu, nah pecahan penuh daripada uang renta itu 5/5. Karena 5 bagi 5 sama dengan berapa? Ya, 1. Jadi 5 bagi 5 sama dengan 1. Kalau ini tadi belum. Maka 5/5 dari uang renta sama dengan 5 dikali 30.000 sama dengan 150.000. Jadi uang renta seluruhnya adalah 150.000. Bisa ya adik kami sekalian? Nah, jadi jika ini pecahannya penyebutnya 7, maka ini menjadi 7/7. Bisa dipahami ya? Atau ada cara lain dengan cara yang diketahui berapa tadi? 3/5. Maka langsung saja kamu balikkan saja. Pembilangnya jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka 5/3 dikali berapa uangnya? 90.000. 9 dibagi 3, ini kan sisa 3 di sini. Ini sisa 1. Maka 5 kali sisa 3, 5 kali 3 sama dengan 15. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4. 150.000. 00 yang di belakang koma ini sebagai penulisan atau satuan uang. 00. Jadi bisa cara seperti ini, bisa cara seperti ini. Oke, cara yang kedua, jawaban yang kedua atau B. Nah, berapa rupiah setengah dari uang renta? Sudah gampang. Uang renta tadi berapa seluruhnya? Ya, 150.000. Maka setengah dari situ berapa? Ya sudah, setengah dikali 150.000. Maka sama dengan ini kalau kita bagikan menjadi 75.000 rupiah. Jadi setengah dari uang renta adalah 75.000 rupiah. Oke adik kami sekalian, bisa dipahami? Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak didik kami bisa memahami dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dan harapan kami adik kami sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan semua aktivitas pembelajaran pada hari ini. Salam sehat, sampai jumpa, selamat pagi, Horas.